Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see.
how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did
Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah, dan selamat beribadah di hari pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita serahkan jiwa dan raga kita hanya kepada Tuhan kita yang hidup. Amin. Mari kita, saudara-saudaraku yang kekasih, pada hari ini kita telah memasuki pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus. Melalui peringatan hari ini, kita dimohon supaya semakin memperlihatkan kepribadian kita yang hidup oleh kuasa Roh Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Marilah kita memuji Tuhan dengan Marende nomor 102 ayat 1 dengan 7. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anak dan Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering.
Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, dan supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Taurat Tuhan bagi kita pada pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus tertulis dalam Rom 12 ayat 11. Demikian hukum Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian hukum Tuhan. Marilah bersama-sama berdoa memohon kekuatan pada Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kami merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi saat ini juga kami harus menghadapi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir dari dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap puji syukur kepadamu karena Engkau berkenan mencurahkan Roh-Mu yang kudus bagi kami. Kiranya Roh-Mu akan membimbing kami, memberikan hikmat yang benar bagi kami, juga menjaga kami setiap saat, sehingga kami akan lepas dari bara bahaya akibat virus corona yang sedang terjadi. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami merasakan akibat COVID-19 yang sedang terjadi, rasa kebersatuan kami sudah semakin berkurang. Mungkin karena kami harus hidup secara terpisah dengan saudara-saudara kami. Memang salah satu jalan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kami harus menghindari perkumpulan-perkumpulan dan keramaian. Ya Roh Kudus, kiranya satukanlah selalu hati kami untuk saling menerima, juga saling mengasihi seperti anggota tubuh Kristus yang kudus. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus tetap menyinari dan memberkati perkumpulan orang-orang Kristen di rumah masing-masing. Ya Tuhan kami, pulihkan kami, jauhkanlah ya Tuhan segala penderitaan yang sedang kami alami. Ya Tuhan Allah, curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, bukalah hati kami untuk selalu mau berharap kepadamu, supaya kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan melepaskan kami dari pergumulan yang sedang terjadi. Engkau adalah Tuhan dari Tuhan yang ada di dunia ini. Engkau juga yang Maha Kuasa dari segala yang punya kekuasaan di dunia ini. Tunjukkanlah ya Tuhan kuasa-Mu dan kekuatan-Mu untuk memulihkan kami kepada ketentraman dan damai dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggalkanlah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel bagi kita tertulis dalam Keluaran 35 dimulai dari ayat 30 sampai dengan ayat 35. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjukkan Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda
dan telah memenuhi dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholib bin Ahisamak dari suku dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang. Pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kemiji, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Horas marhita di bagasak bornginon. Horas. Parminggota di bagasak bornginon ima pesta paduahon hari hasasaur itu di Purbadia. Topik hidup oleh kuasa roh. Songo sunggul-sunggul di bornginon sada bornginon di patu pahuriatta do parmingguon ima pesta paduahon parningotan hasasaur nitod di Perbadia. 2. Marsugot hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 pukul 10 siawip di patu pahuriatta do pertangyangan asa tapayuti hukma di Bagastabe marhite ima live streaming.
Ima songo sunggul-sunggul di bagasak borongino di parminggota. Saya tuhatta nama dongan hita mangaramoti hita tatangnya koma sude pakubasio di huriatta mardala do dengan tahu sangap di Tuhani mauliate. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madihita. Firman Tuhan untuk khotbah di ibadah peringatan turunnya Roh Kudus yang kita rayakan sampai 2 kali, tertulis di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang kelima. 1 Korintus 2 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi firman Tuhan Yesus Kristus dan yang diberkati oleh Tuhan kita, diberinya kita kesehatan, diberikan kita waktu, diberikan kita cuaca yang baik untuk mengikuti ibadah hari ini. Firman ini meyakinkan kita bahwa kekuatan Roh Allah, Roh Kudus senantiasa tinggal bersama-sama dengan jemaatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ada di gereja ini dan yang ada di rumah kita masing-masing mengikuti ibadah
atau bersekutu dengan Tuhan, kita melihat melalui firman Tuhan dengan hambanya Paulus yang menuliskan surat kepada gereja yang ada di Korintus, yang mengatakan bahwa ketika dia datang memberitakan firman Tuhan kepada gereja ini atau jemaat Korintus, dia tidak menciptakan atau membuat suatu berita yang indah-indah atau dengan kata-kata yang enak di telinga, tetapi dia memberitakan firman Tuhan dengan semestinya, yaitu penyaliban Yesus, kematian dan kebangkitan, juga kenaikan dan juga pemberitaan turunnya Roh Kudus. Itulah yang diberitakan oleh Paulus ke gereja atau jemaat yang ada di Korintus, tanpa basa-basi, tanpa dengan istilah-istilah atau tanpa dengan kata-kata pengantar yang membuat kita atau orang di saat itu menjadi mendengar dia. Tetapi dia menyampaikan firman Tuhan bukan dari dirinya sendiri, tetapi dia menyampaikan firman Tuhan dengan baik, yaitu penyaliban hingga turunnya Roh Kudus. Itulah yang disampaikan oleh Paulus tanpa harus mengatakan kepada mereka, marilah percaya, marilah datang kepadanya, tetapi dia memberitakan itu sebab dia tahu yang ada di jemaat Korintus sangat banyak yang berhikmat dari manusia. Artinya berhikmat dari manusia, dia orang itu mempunyai nalar yang tinggi, pengetahuan yang tinggi, dan tidak akan menerima apa yang dikatakan Paulus walaupun dengan kata-kata yang indah atau dengan bahasa yang enak didengar oleh mereka. Tetapi Paulus memahami bahwa mereka adalah orang yang mempunyai hikmat manusia yang tinggi, sehingga Paulus mengatakan, aku memberitakan firman Tuhan bukan melalui hikmat, tetapi melalui kekuatan Roh Allah, bukan melalui kepintaran, kecerdasan, bukan melalui pendekatan pembagian sembako atau dengan cara-cara yang menjanjikan kehidupan ke hari berikutnya, tetapi dia memberitakan firman Tuhan bahwa Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit dan naik ke surga, dan turun lagi Roh Kudus untuk menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Di sini kita melihat yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus adalah yang mengandalkan nalar dan logika, yang mengandalkan filsuf, yang mengandalkan ilmu pengetahuan, sehingga mereka jarang dan mempertanyakan mana mungkin orang mati bangkit lagi. Mereka mempertanyakan itu dan mengatakan bahwa itu adalah hal suatu kebodohan. Jadi di sini jemaat yang ada di Korintus sangat tinggi ilmunya. Tidak mungkin ada orang yang bangkit kembali. Selama ini tidak ada yang seperti itu. Mereka berpikir demikian. Walaupun Paulus mengatakan itu dengan khotbah atau dengan cara yang sebegitu menarik, tentu mereka tidak akan mendengarkan itu, sebab mereka lebih meyakini apa yang mereka ketahui. Jadi Paulus
di sini tidak mau berbicara dengan kata-kata yang indah, dengan nyanyian, dengan bahasa-bahasa yang bisa enak didengarkan oleh mereka atau ungkapan-ungkapan yang elok, tetapi dia membicarakan, menyampaikan dengan bahasa yang sederhana bahwa Yesus telah disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit dan naik dan turunnya Roh Kudus. Itu yang disampaikan. Sekarang kita melihat banyak pemberita firman Tuhan. Maaf, saya tidak membicarakan personal, tetapi banyak pemberita firman Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dengan kata-kata yang indah, dengan penyampaian yang elok, tidak salah. Tetapi banyak juga pemberita firman Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan membuat contoh kepalsuan, mengarang-ngarang ilustrasi, adalah seorang ibu, adalah seorang ayah dan anak, begini ceritanya, padahal tidak ada pernah terjadi. Itu adalah pembicaraan yang omong kosong. Banyak juga di dalam khotbahnya atau mimbar dia menjelek-jelekkan orang lain atau menyerang orang lain supaya orang yang dia tidak suka itu semakin panas hatinya. Banyak yang seperti itu dikatakan khotbah namanya bahi. Tentu sering kita mendengar itu, tetapi Paulus membuat suatu contoh di sini bagi orang pemberita firman Tuhan. Sampaikanlah apa yang disampaikan oleh Allah, kemudian Allah itu sendirilah atau Roh Allah itu sendirilah yang menumbuhkan itu di dalam dirinya. Maka firman Tuhan di ayat 5, di ayat 4, di akhir dikatakan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan tergantung kepada hikmat manusia. Jadi jangan ada yang percaya di sini kepada Yesus, kepada Tuhan karena indahnya bahasa pekobah, karena bagusnya pelayanan seorang pendeta, atau bagusnya pelayanan sintua, tetapi dia beriman karena apa? Karena dia dikuatkan oleh Roh Allah. Jadi ketika kita beriman, rajin gereja karena mau mendengar khotbah seseorang yang enak didengar, lalu dia rajin bergereja, nah seakan-akan dia beriman. Tetapi ketika berganti pengkhotbah di gerejanya, dia tidak datang bergereja, tentu itu bukan iman yang teguh, bukan iman yang kokoh. Maka bisa kita melihat di situ imannya hanya dikuatkan oleh manusia. Imannya hanya dikuatkan oleh kata-kata orang lain, atau dikatakan Kristen keturunan. Banyak seperti itu. HKBP itu Kristen keturunan. Kalau udah HKBP bapaknya, pasti anaknya HKBP. Banyak orang seperti itu mengatakan. Tetapi mau kita katakan saat ini sebagai orang yang beriman, saya orang Kristen bukan karena ayah dan ibu saya, tetapi karena saya beriman dan Roh Tuhan, Roh Allah memberi kekuatan bagi saya, maka saya beriman. Jadi orang, anak-anak yang masih disunggul-sungguli atau dibeta-beta atau dituntun ayahnya, gereja lana, berimanlah nak, itu memang cara yang baik. Tetapi mau dikatakan saat ini jangan beriman karena ditogu-togu, tetapi berimannya karena apa? Karena Roh Allah telah ada padaku, ada padamu. Berbuatlah bukan karena saya dengan tubuhnya, tetapi berbuatlah karena apa? Roh Allah telah ada padaku. Demikian. Jadi hikmat atau yang
berhikmat dari Allah adalah, yang berroh dari Allah adalah dia berbuat yang baik, berbuat yang benar, berbuat yang indah, berbuat yang kudus, bukan karena berkaitan dengan darah, bukan berkaitan dengan ketergantungan dari keturunan atau organisasi atau marga atau persekutuan yang lain. Tetapi orang yang beriman, yang dipenuhi oleh roh Allah, mereka melakukan yang baik kepada semua orang karena memang roh Allah ada pada dirinya. Jadi firman Tuhan ini menguatkan kita supaya jangan kita dipengaruhi ilmu-ilmu pengetahuan, maka kita beriman. Tetapi bukan karena itu, tetapi karena ada roh padaku, maka saya beriman. Bukan hanya kata-kata, bukan hanya ungkapan yang indah, tetapi saya beriman, roh Allah ada padaku, ada pada kita semuanya, maka perbuatlah buah-buah dari roh itu di dalam kehidupan kita. Itu yang dipercayakan oleh Paulus di tengah-tengah jemaat Korintus. Saya memberitakan, tetapi Tuhanlah yang menumbuhkan. Saya yang memberi, menabur, tetapi Allah yang berbuat itu bertumbuh. Tapi yang mau dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat yang baik kepada siapapun itu. Pasti roh Allah akan berbuat itu bertumbuh dan berbuah kepada orang yang mendengar. Jadi firman Tuhan ini menguatkan kita bukan karena hal-hal yang indah di dunia ini kita percaya, tetapi karena ada roh Allah di dalam diri kita, maka kita percaya. Bukan karena ilmu pengetahuan maka kita percaya, bukan karena mencari nafkah atau kesehatan atau yang lain-lainnya maka kita datang berdoa kepada Tuhan. Dia beriman, seakan-akan datang kepada Tuhan meminta kesembuhan, meminta kekayaan, meminta secukupnya makanan. Itu adalah hikmat dari manusia. Tetapi yang mau dikatakan di sini firman Tuhan, supaya kita beriman kepada-Nya, bukan dari atau bukan bergantung pada hikmat manusia, tetapi karena kekuatan roh yang ada di dalam diri kita masing-masing. Mari berkaryalah, nyatakanlah karunia-karunia roh di dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu berlaku yang baik, memberitakan Injil Tuhan di setiap kehidupan kita masing-masing, bukan hanya kata-kata, tetapi dia bertindak, berbuah di dalam dirinya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang mengajar, menuntun kami akan karakter kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Kami percaya ketika kami mendengar firman Tuhan, kami berbuat, bertindak, itu bukan dari diri kami sendiri dan bukan menjadi pujian bagi diri kami sendiri, tetapi semuanya itu kami lakukan karena roh Allah ada di dalam diri kami. Maka setiap yang kami lakukan bukan untuk kami sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang mau dinyatakan firman Tuhan ini saat ini kepada kami, supaya kami berlaku, berbuat dan bertindak bukan berasal dari diri kami, bukan menguntungkan diri kami, tetapi semuanya kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan karena kekuatan roh Allah di dalam diri kami.
ketika kami diperhadapkan dengan permasalahan yang menentang kami akan tetap berbuat yang baik. Kami akan tetap berbuat yang indah. Kami akan tetap berdoa dan memberkatinya. Sebab firman Tuhan juga mengatakan, Yesus Kristus mengajarkan kami supaya kami mengasihi musuh kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Itu artinya kami mampu melakukannya karena kekuatan roh yang ada di dalam diri kami. Ya Allah Bapa di surga, sebagai anak-anak terang Tuhan, berangkatkanlah kami untuk memberitakan Injil Tuhan, memberitakan firman Tuhan, yang itu kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, untuk membangkitkan orang-orang, mengalahkan maut, dan mengangkat kami menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Itulah yang kami akan beritakan, dan Tuhanlah yang akan membuat itu bertumbuh dan berbuah di dalam diri mereka, sehingga orang-orang di dunia ini semakin banyak yang percaya kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa saat ini untuk kehidupan kami di dunia ini. Kiranya Tuhanlah yang menyertai kami, kiranya Tuhanlah yang menguatkan kami ketika menghadapi pergumulan permasalahan di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Secara global sekarang ini, permasalahan kesehatan, kiranya Engkau yang menguatkan semua umat manusia di dunia ini, sehingga virus yang bisa menggundahkan dunia ini saat ini bisa dikalahkan oleh kekuatan kesehatan yang ada di tubuh kami masing-masing. Ya Allah Bapa di surga, ajar dan tuntun kami untuk menjaga diri kami sebagai arahan yang disampaikan oleh pemerintah, supaya kami mengikuti protokol kesehatan, sehingga jauhlah penyakit itu daripada diri kami. Ya Allah Bapa di surga, tuntun dan berkatilah kami di setiap aktivitas kami masing-masing. Kami tahu Tuhan melihat semuanya pergumulan kami, dan kami tahu Tuhan pasti akan menjawab dan menguatkan kami melaluinya. Ya Allah Bapa di surga, dengarlah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Horas Marihita.